Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana usaha Qin Mu untuk membunuh Yang Mulia Hao akan tetapi gagal karena Yang Mulia Hao ditolong oleh Dewi Taishu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saint Woodcutter meletakkan dua lukisan kaligrafi di tanah dan berkata dengan serius, secara teori, ini mungkin. Mantra yang dibuat oleh murid berdosa untuk menghidupkan kembali jiwa, memanggil jiwa orang lain yang hancur, membentuknya kembali, dan mengembalikannya ke tempatnya. Keadaan asli, mengebor ke dalam kulit orang itu. Orang itu kemudian akan hidup kembali. Memulihkan seni suci orang lain adalah logika yang sama. Murid berdosa saya telah membuka jalan bagi saya, jadi saya hanya perlu memodifikasinya selangkah demi selangkah. Guru surgawi seni bela diri Guan Cha juga merasakan darahnya menjadi dingin. Dia bertanya dengan suara serak, kamu yang membuatnya. Saint Woodcutter mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi. Semua orang bingung. Saint Woodcutter menghela nafas dan berkata, aku memang membuatnya, tapi Divine Art yang aku buat tidak memuaskan. Karena waktu casting Divine Art ini terlalu lama, sangat sulit untuk dieksekusi. Saat aku mengeksekusi Divine Art ini dalam pertempuran, saya sudah dipukuli sampai mati. Selain itu, saya masih perlu meminjam kekuatan surga Duk dan penguasa bumi. Heaven Duk dan penguasa bumi tidak memiliki hubungan yang baik dengan kaisar pendiri, jadi mereka pasti tidak akan meminjamkannya kepada saya. Semua orang menghela nafas lega, dan guru surgawi seni bela diri juga menenangkan hatinya. Aku masih bisa mengalahkannya tanpa khawatir. Saint Woodcutter berkata, bahkan jika Heaven Duk dan penguasa bumi bersedia meminjamkan kekuatan mereka kepada saya tidak akan dapat memulihkan musuh. Dia mengerutkan kening dan menghela nafas. Alam kultivasi saya terlalu rendah, dan saya tidak bisa mengendalikan energi yang bocor. Jika saya gagal, saya akan hancur berkeping-keping. Saya pikir seni surgawi ini tidak berguna, tetapi saya tidak berharap itu digunakan. Di sini, semua orang memeriksa lingkungan mereka. Ini memang tempat untuk memamerkan seni suci Saint Woodcutter. Kepompong Dao ini adalah energi dalam tubuh Yang Mulia Hao, manifestasi dari Dao besar. Tanpa memicu mereka tidak akan menyerang orang lain. Saint Woodcutter memiliki kaligrafi Heaven Duk dan penguasa bumi, jadi dia juga bisa meminjam kekuatan Heaven Duk dan penguasa bumi. Selanjutnya, Yang Mulia Hao saat ini dalam keadaan koma dan tidak bisa menyerangnya. Dia bisa dengan tenang mengeksekusi seni surgawi ini dan mengembalikan kepompong Dao ke 35 istana surgawi, memasukkannya kembali ke tubuh Yang Mulia Hao. Saint Woodcutter mengucapkan mantranya, dan mantra yang mendalam dieksekusi. Kedua lukisan kaligrafi perlahan melayang, dan kekuatan Dao surgawi dan Dao agung Youdu secara bertahap keluar dari kata-kata. Penebang kayu menginjak bintang-bintang seolah-olah dia gila. Dia memiliki ekspresi yang sama dengan Qin Mu ketika dia mengeksekusi Soul Guide. Kekuatan yang tak terlukiskan menyebar diam-diam, dan semua orang melihat sekeliling. Saat kekuatan ini menyebar, kepompong Dao di lingkaran dalam sebenarnya mulai perlahan berubah. Kepompong Dao menyusut. Tidak hanya itu, bentuk kepompong Dao juga perlahan berubah. Kepompong Dao ini tampaknya mengelupas sutra dari kepompong, dan benang halus mengalir ke tubuh Yang Mulia Hao dengan kecepatan yang meningkat. Saat mantra Woodcutter mencapai titik penting, dia tiba-tiba mendengar suara mendesing. 35 kepompong Dao seperti kerudung tipis yang tersapu oleh angin kencang saat mereka melonjak ke tubuh Yang Mulia Hao. Pada saat yang sama, kepompong yang tergantung di ruang di dalam kepompong juga mulai berputar secara otomatis, dan benang pada kepompong dengan cepat terlepas. Niu Sanduo, Lu Zheng, dan Dewa Harimau Hitam yang tergantung terbalik langsung jatuh ke tanah. Mental demon Yang Mulia Mu juga jatuh ke tanah. Beberapa dari mereka sudah mati karena semua energi mereka terkuras, sementara beberapa kelelahan. Semua orang tercengang. Pada saat ini, Yang Mulia Hao, yang telah berbaring di sana dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Ketakutan muncul di wajahnya, tetapi segera berubah menjadi kemarahan. Tubuh jasmaninya dipenuhi oleh 35 kepompong Dao yang bergegas dengan panik. Tubuh jasmaninya langsung melebar dan membuka luka di tubuhnya. Tujuannya bersembunyi di sini adalah untuk menyembuhkan luka Dao di tubuhnya. Luka-lukanya terlalu parah, dan bahkan tabib surgawi-surgawi tidak dapat menyembuhkannya. Yang paling penting, ada luka Dao yang tersembunyi di dalam roh primordial dan tubuh jasmaninya. Cedera Dao sebagian besar ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Selain Kaisar Agung, ada juga luka pedang Kaisar pendiri Qin Yi dan Raja Surgawi Lang Hu. Menggunakan metode konvensional untuk merawatnya, dokter surgawi surga tidak memiliki metode seperti itu. Tapi dia melakukannya. Dia sudah berada di ujung talinya. Pada saat terakhir, dia berpikir untuk menggunakan kekuatan iblis dalam untuk melahap iblis dalam, meminjam Dao besar dari reruntuhan akhir untuk mengembangkan Kikon Nate, membiarkan dirinya pulih. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa melahap luka Dao sebelumnya,
menghancurkan istana celestial dan surga celestial, dan mengembalikan dirinya ke kondisi puncaknya, bahkan melampaui masa lalu. Namun terlepas dari pengaturannya yang berat, dia tidak berharap pengaturannya dilanggar oleh seseorang. Pada saat ini, tubuh jasmaninya dengan cepat berkembang ke titik di mana dia tidak bisa melanjutkan. Sudah ada banyak energi yang terkumpul di tubuhnya. Jika dia melanjutkan, dia akan dapat mulai mencoba menyerap 35 kepompong Dao segera. Namun sekarang, 35 istana surgawi tampaknya dengan paksa dimasukkan ke tangannya. Mereka sudah rusak dan tidak lengkap. Mereka dipukuli hingga babak belur oleh Kaisar Agung, Kaisar Pendiri, Lang Weo, dan yang lainnya. Mereka bisa runtuh kapan saja dan berubah menjadi energi menakutkan yang akan meledakkannya. Tubuh jasmaninya segera mencapai batasnya, dan semua kulit di tubuhnya meledak, mengubahnya menjadi pria berdarah. Kalian! Suara marah Celestial Venerable Hao meledak, dan semua orang langsung merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Itu membuat mereka gemetar, membuat mereka berlutut, dan membuat mereka merasa takut dan hormat. Ini adalah tekanan yang dibawa oleh Yang Mulia Surgawi yang tinggi dan perkasa selama sejuta tahun kepada orang-orang. Itu adalah penghormatan yang datang dari hati. Di bawah tekanan semacam ini, semua orang tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, mereka melompat ke udara dan menyerang Celestial Venerable Hao. Saint Woodcutter tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak dengan keras, jangan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tubuh jasmaninya tidak akan mampu menahan daonya, dan dia akan segera meledak. Itulah waktu terbaik untuk membunuhnya. Namun, meskipun Saint Woodcutter memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, dia tidak tahu betapa menakutkannya tekanan yang dihadapi semua orang. Kultivasinya terlalu rendah, dan dia tidak bisa merasakan kerusakan pada jantung daonya yang disebabkan oleh teror yang ekstrim. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu cocok bagi mereka untuk bergerak, mereka harus melakukannya. Jika mereka tidak bergerak, ketakutan akan menghancurkan hati dao mereka dan membuat mereka tidak bisa bertarung lagi. Dalam hal kebijaksanaan, penebang kayu melampaui orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dalam hal kultivasi dan pencapaian di hati dao, dia jauh lebih rendah. Seorang ahli penciptaan memvisualisasikan kilat surgawi dan api duniawi saat ia bergegas menuju Yang Mulia Hao. Namun, pada saat berikutnya, sebuah kekuatan menembus kepalanya, menyebabkannya meledak dan mayatnya jatuh. Guru surgawi seni bela diri Zuo Kya meninju dengan semangat jalur bela diri yang tak tertandingi. Tinju Yang Mulia Hao bertemu dengan tinjunya, dan dalam getaran yang menakutkan, 5 jari Zuo Kya retak dan meledak, mengubah dagingnya menjadi bubuk. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan penghancur menyebar di sepanjang pergelangan tangannya. Lengan bawah dan lengan atasnya meledak, dan tulang belikatnya meninggalkan tubuhnya dan melesat ke belakang. Qi Xiaoyu terbelah menjadi 9, dan 9 sosok itu tiba-tiba bergabung menjadi 1. Kekuatan pertempurannya meningkat secara eksponensial, dan bunga persik mekar di tangannya. Cabang persik menebas, dan kekuatannya menyebabkan ruang terdistorsi. Yang Mulia Hao meraih cabang persik, dan bunga persik tiba-tiba meledak. Kelopaknya menembus tenggorokan Yang Mulia Hao dan terbang keluar dari belakang lehernya. Namun, Yang Mulia Hao sepertinya tidak merasakan apa-apa. Dia membuang cabang persik, dan dada Qi Xiaoyu meledak. Dia ditusuk oleh cabang persik, dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Alu yang diangkat Heaven Saffron datang ke atas kepala Yang Mulia Hao, dan dengan ledakan keras, itu menabrak kepalanya. Alu tiba-tiba meledak, dan jaring antara ibu jari dan jari telunjuk Heaven Saffron terbelah. Dia jatuh ke belakang tak terkendali dan memuntahkan darah. Yang Mulia Hao membuka mulutnya dan meraung keras. Tubuh jasmani Heaven Saffron seperti salju yang bertemu dengan matahari yang terik. Daging dan darahnya meleleh, dan segera, tulang putih bisa terlihat. Dia terbang mundur dengan panik. Ketika Yan Yunxi bergegas, dia meletakkan formasi pembunuhan. Setelah formasi pembunuhan diaktifkan, itu langsung mengaktifkan kekuatan menakutkan surga dan bumi, meminjam dao besar surga dan bumi untuk membunuh Yang Mulia Hao. Dia pernah menggunakan formasi untuk melawan Ibu Pertiwi dan Ibu Pertiwi yang baru, melukai 2 keberadaan yang menakutkan itu. Sekarang, kekuatan formasinya hanya lebih kuat dari sebelumnya. Tepat saat formasinya diaktifkan, sebuah tangan besar menerobos formasi pembunuhannya dan dipotong menjadi potongan-potongan berdarah. Tangan berdarah itu memukul tubuhnya. Tulang dan tendon Yan Yunxi patah, dan dia hampir berubah menjadi tumpukan lumpur. Telapak tangan itu baru saja akan membunuhnya ketika guru surgawi seni bela diri, yang hanya memiliki 1 tangan tersisa, tiba-tiba bergegas mendekat. Tangannya yang lain mengepal untuk menahannya, dan lengan itu juga meledak. Tinju Xiu Zhong mendarat di punggung Yang Mulia Hao, tetapi pada saat berikutnya, Yang Mulia Hao menggunakan tangannya sebagai pisau dan menebas lehernya. Tubuh jasmani Xiu Zhong sangat kuat, bahkan melebihi praktisi kuat lainnya di tahta kaisar. Namun, kepalanya dipenggal oleh pisau ini, dan kepalanya terbang ke langit. Bagi para ahli penciptaan, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Saat kepalanya terbang, tubuh jasmani tanpa kepala itu segera memeluk Yang Mulia Hao dengan erat. Kepalanya berteriak di udara, Ken Nu.
Ken Nu sudah terbang. Rumput 7 jiwa di tangannya terbang keluar dan memasuki tubuh Yang Mulia Hao, menghancurkan jiwanya. Rumput 7 jiwa terbang ke tubuh Yang Mulia Hao dan segera memasuki Great Overarching Consciousness Heaven, menusuk ke dalam roh primordial Yang Mulia Hao. Bisakah Nu memekik dan menusuk otak Yang Mulia Hao dengan penusuk yang tajam? Tepat pada saat ini, tubuh tanpa kepala Xiu Zhong meledak. Telapak tangan Yang Mulia Hao mendarat di wajah Ken Nu, dan kepalanya meledak. Tubuhnya yang tanpa kepala berbalik dan berlari. Tuan ciptaan terkutuk. Mata Yang Mulia Hao bersinar dengan cahaya surgawi, dan 2 sinar cahaya surgawi saling bersilangan. Dia ingin memotong tubuh tanpa kepala Ken Nu dan menghancurkan kesadarannya sepenuhnya. Tepat pada saat ini, kepala Xiu Zhong terbang dan mendarat di leher Ken Nu. Kesadaran mereka menyatu menjadi aliran dan meledak pada saat yang sama. Keduanya terbang dan jatuh. Saint Woodcutter tidak dapat menahan amarahnya. Dia mengangkat kapaknya dan bergegas menuju Yang Mulia Hao, ingin bertarung sampai mati bersamanya. Dia berkata dengan marah, "Aku akan membiarkan kalian menunggu sebentar." Tiba-tiba, Dewa Harimau Hitam terbang dan berteriak, "Tuan tua, cepat pergi!" Saint Woodcutter berjalan melewatinya dan hendak mengayunkan kapaknya untuk membunuh ketika Lu Zheng bergegas mendekat. Dia memegang Yan Yunxi, yang hampir tidak bernapas, di satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya untuk meraihnya di bawah ketiaknya. Dia berlari pergi dan berteriak, "Guru surgawi yang agung, kemampuanmu hanya cukup untuk melawan naga ayam, bukankah kamu hanya mencari kematian dengan maju ke depan?" Saint Woodcutter tercekik olehnya dan tidak bisa bergerak. Di sisi lain, Niu Sanduo membawa guru surgawi seni bela diri dan juga bergegas keluar dengan panik. Dewa Merah Qi Xiaoyu, Shi Muhong, dan Dewa Surgawi Shi. Mereka tidak memiliki tunggangan dan hanya bisa mengandalkan luka mereka untuk melarikan diri. Semua orang melarikan diri untuk hidup mereka, dan lingkungan Yang Mulia Hao langsung menjadi kosong. Hanya beberapa mayat yang tersisa. Yang Mulia Hao ingin mengejar, tetapi ledakan keras tiba-tiba datang dari tubuh jasmaninya. Tubuhnya meledak terus-menerus, dan ki dan darahnya mengalir bebas, keluar dari tubuh jasmaninya. Yang Mulia Hao menundukkan kepalanya dan memuntahkan darah. Begitu dia melakukannya, cermin ruang angkasa muncul di sekelilingnya tanpa suara. Rune luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya menyala di cermin ruang angkasa, membentuk formasi pembunuh ruang angkasa. Murid lain dari Yang Mulia Yue, Yang Mulia Hao mencibir dan dengan paksa menekan luka-lukanya. Dia sudah menggunakan cukup banyak kekuatan yang dia kumpulkan dengan susah payah dengan menelan dan menyempurnakan mental demon Yang Mulia Mu. Namun, kekuatan yang tersisa sudah cukup baginya untuk membunuh lawan ini. Dia berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama, kekuatan formasi pembunuh ruang meledak. Tubuh Yang Mulia Hao berlumuran darah, dan formasi ruang angkasa meledak berkeping-keping. Begitu cermin meledak, mata Yang Mulia Hao berkontraksi. Dia melihat lentera melayang di depannya. Cahaya berkumpul di lentera dan membentuk garis sepanjang ribuan mil. Telapak tangan yang adil meraih tali sitar dan menariknya ke belakang. Ketika dia menerobos formasi pembunuhan ruang angkasa, senar sitar sudah meninggalkan tangannya. Sebuah nada sitar terdengar, merdu dan jauh. Meskipun suara sitar jauh, kecepatannya cepat. Benang cahaya di angkasa dengan cepat mencapainya. Yang Mulia Hao meraung dan mengangkat tangannya untuk menampar ke depan. Ruang di depannya hancur, dan tangan besar menembus langit di atas Dark Canyon, mengejar pemilik sitar. Ketika telapak tangannya melewati senar ringan, keempat jarinya terlepas pada saat yang sama dan terputus oleh senar ringan. Telapak tangan yang hanya memiliki satu jari tersisa menghantam langit ribuan mil jauhnya. Langit meledak, dan Bai Yujing, yang bersembunyi di sana, jatuh dari kehampaan dalam genangan darah. Dia menyembunyikan dirinya dan melarikan diri. Senar cahaya datang ke leher Yang Mulia Hao dan melintas. Yang Mulia Hao menggunakan tangannya yang lain untuk menutupi lehernya, dan jejak darah muncul. Luka berdarah juga muncul di belakang lehernya. "Beraninya kamu membunuhku. Kamu pemberontak." Sebelum kemarahannya mereda, ledakan lain datang dari tubuhnya, dan ki dan darah yang keras tiba-tiba mengalirkan kepalanya ke udara. Tali itu adalah harta Yang Mulia Yue, tapi masih memenggal kepalanya. Kembali. Kepala Yang Mulia Hao berteriak keras, dan darah yang dia keluarkan kembali ke tubuhnya. Kepalanya juga jatuh dan mendarat di lehernya. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Ledakan terdengar terus-menerus di tubuhnya saat dia berjalan keluar dengan langkah besar. Sebagai salah satu eksistensi terkuat dalam sejarah, dia percaya bahwa bahkan jika Kaisar Surgawi dihidupkan kembali, dia tidak akan lebih kuat darinya. Namun sekarang, dia benar-benar terluka sejauh ini oleh beberapa pencuri kecil. Dia adalah Yang Mulia yang bermartabat, sebuah eksistensi yang telah mencapai kesuksesan selama era Naga Han. Dia adalah pemimpin dari 10 Yang Mulia Surgawi dan orang dengan peluang tertinggi untuk menjadi Kaisar Surgawi di masa depan. Ini adalah penghinaan besar baginya, dan dia tidak bisa mentolerirnya. Saat dia berjalan keluar dari sarang, dia tiba-tiba berhenti dan tidak mengejarnya. Ketakutan muncul di matanya.
Di depannya ada ribuan barisan rapi iblis hati yang mulia Mu. Iblis hati surgawi ini berbaris rapi dan teratur, seolah-olah mereka sedang menunggu para jenderal untuk memeriksa mereka. Yang mulia surgawi Mu, apakah itu kamu? Yang mulia Hao menghela nafas gemetar dan melihat ribuan mental demon yang mulia Mu. Dia mencibir dan berkata, aku tahu kamu di sini, dan hanya kamu yang bisa mengendalikan begitu banyak iblis hati. Hehe, yang mulia Mu, apakah kamu hanya berani bersembunyi di sana? Tidak tersembunyi. Tiba-tiba, suara Qin Mu datang dari pusat tim yang mulia Mu. Dia dengan santai berkata, aku akan melawanmu secara langsung. Ekspresi mengejek di wajah yang mulia Hao menjadi lebih kuat. Dia akan berbicara ketika suara Qin Mu tiba-tiba terdengar. Alam harta karun surgawi, buka. Saat suaranya jatuh, alam harta karun surgawi mekar. Puluhan ribu setan hati terbang atau tenggelam. Beberapa berubah menjadi duk surga, beberapa menjadi penguasa bumi, beberapa menjadi 4 dewa dari 4 kutub, dan beberapa menjadi ribuan dewa kuno yang brilian. Qin Mu berdiri di tengah kerajaan, di bawah pohon hitam benua pengadilan leluhur, dan memandang yang mulia Hao. Saudara Hao, tolong mati. Lu Zheng dengan cepat melarikan diri bersama Saint Ward Cutter dan Yan Yunxi, sementara Dewa Harimau Hitam berubah menjadi kucing hitam untuk berbaring di bahunya. Di belakangnya, Niu Sanduo berlari bersama Guru Surgawi Seni Bela Diri. Guru Surgawi Seni Bela Diri dan Yang Mulia Hao bertukar 2 pukulan, dan luka-lukanya sangat parah. Tidak jauh, Heaven Saffron terhuyung ke depan. Separuh tubuhnya masih berdaging, sedangkan separuhnya lagi hanya tulang. Tubuh Qi Xiaoyu compang-camping, dan istana surgawinya hampir hancur total. Ada cabang persik yang tersangkut di dadanya, dan mulai bertunas. Akar tebal menembus istana surgawinya dan menyebar ke seluruh penjuru. Xiu Zhong dan Ken Nu bahkan lebih menderita. Yang satu tidak memiliki tubuh jasmani, sementara yang lain tidak memiliki kepala. Mereka hanya bisa berlari bersama. Di langit, ada juga penguasa surgawi ketiga dari surga surgawi, Bai Yujing, yang pergi sambil berdarah. Belalang mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Bai Yujing, sebagai penguasa surgawi dengan kekuatan pertempuran terkuat di antara 4 guru surgawi yang hebat, bersembunyi di belakang, menggunakan formasi luar angkasa untuk menguliti Yang Mulia Hao. Dia juga menggunakan senar kecapi Yang Mulia Yue untuk memotong kepala Yang Mulia Hao. Hasilnya sangat mencengangkan. Namun, lukanya juga yang paling parah di antara mereka. Dalam kemarahannya, Yang Mulia Hao hampir menghancurkannya. Semua orang melarikan diri dengan panik. Yang Mulia Hao telah menderita kerugian yang sangat besar, jadi dia pasti akan melenyapkan mereka. Dia tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa Yang Mulia Hao tidak mengejar mereka. Saint Ward Cutter berkata dengan keras, cedera Yang Mulia Hao pasti terlalu parah, dan dia tidak dapat menahan lukanya sendiri lagi. Kembalilah bersamaku. Tidak ada yang peduli dengannya. Saint Ward Cutter berjuang sejenak, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari ketiak Lu Zheng. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan marah, keledai, turunkan aku. Lu Zheng tidak mengejeknya seperti sebelumnya dan terus berlari ke depan dengan kepala menunduk. Dewa Harimau Hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Tua, lihat orang-orang yang bisa bertarung sekarang. Siapa lagi yang bisa selain kamu? Saint Ward Cutter tercengang dan melihat yang lain. Dia melihat bahwa ketika Heaven Saffron berlari untuk hidupnya, daging dan darah jatuh dari tubuhnya. Qi Xiaoyu mengejutkan dan bisa mati kapan saja. Ken Nu dan Xiu Zhong bahkan lebih buruk. Cedera Dao yang ditinggalkan Yang Mulia Hao di tubuh mereka menghancurkan kesadaran dan tubuh jasmani mereka. Tulang dan organ di tubuh Yan Yunxi semuanya hancur, dan dia hanya memiliki 1 nafas. Jika nafas itu hilang, dia akan mati. Guru Surgawi Seni Bela Diri telah menerima 2 pukulan berat dari Yang Mulia Surgawi Hao. Meskipun dia tampak seperti dia yang cedera paling ringan, lukanya sebenarnya sangat parah. Selanjutnya, dia hanya memiliki 1 tangan yang tersisa, dan keterampilan seni bela dirinya hanya tersisa dengan kakinya. Adapun Lu Zheng, Banteng Tua Niu Sanduo, dan Dewa Harimau Hitam, kekuatan sihir mereka diekstraksi oleh Sutra Yang Mulia Hao. Sekarang, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengendarai awan dan kabut. Mereka hanya bisa mengandalkan tubuh jasmani mereka untuk berlari. Dalam pertempuran ini, mereka telah melawan Yang Mulia Hao dalam kondisi puncaknya, yang sudah berada di ujung talinya. Ada 7 Yang Mulia eksistensi tingkat tahta kaisar, namun mereka tetap berakhir seperti ini. Awalnya, dia seharusnya tidak berakhir seperti ini. Perhitungan Saint Ward Cutter benar. Yang Mulia Hao tidak berani bertarung lama, jadi dia tidak perlu melawannya secara langsung. Dia hanya perlu menyeretnya keluar untuk sementara waktu, dan tekanan dari kultivasinya sendiri akan menghancurkan tubuh jasmaninya. Namun, manusia mengusulkan, surga yang menentukan. Tekanan Yang Mulia Hao terlalu kuat, membuat semua orang tidak dapat bekerja sama. Di bawah ancaman runtuhnya hati Dao mereka, semua orang menyerang Yang Mulia Hao. Mereka seperti tumpukan pasir lepas, dan mereka kalah begitu cepat.
Itu benar, masih ada MUR. Roh Saint Woodcutter tiba-tiba tersentak, dan dia ingat Qin Mu. Dia buru-buru berkata, keledai, turunkan aku, di sana. Lu Zheng mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berlari untuk hidupnya, dan Dewa Harimau Hitam berkata, Tuan Tua, seberapa cerdik murid kedua Anda? Ketika dia melihat situasinya buruk, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Tuan, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa melarikan diri. Saint Woodcutter mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, berdasarkan pemahaman saya tentang dia pasti tidak akan melarikan diri. Dia pasti akan mengambil kesempatan ini dan mencoba untuk menyingkirkan musuh bebuyutannya. Yang Mulia Hao, tidak peduli apa. Ini bukan kesempatan sekali seumur hidup, tapi kesempatan sekali dalam 100 seumur hidup. Turunkan aku. Dengan kebijaksanaan kita sebagai guru dan murid, kita mungkin bisa menyingkirkan Yang Mulia Hao. Lu Zheng mengabaikannya dan berlari menjauh. Pada saat ini, di lembah gelap di belakang mereka, alam kesadaran meledak. Ribuan iblis hati dan Yang Mulia Mu berubah menjadi bagian dari harta karun surgawi, menjadi dewa di dalamnya. Semua energi di alam harta karun surgawi berkumpul, dan di bawah kendali Qin Mu, itu berubah menjadi serangan yang mengguncang dunia. Cahaya yang meledak dari serangan ini membubarkan semua kegelapan di lembah. Itu sangat terang sehingga memantulkan bayangan semua orang yang melarikan diri dengan panik. Bayangan mereka membentang sangat panjang, dan cahaya yang melompat membuat bayangan mereka melompat ke tanah, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka seperti setan. Saint Woodcutter melihat ke belakang dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Itu memang Qin Mu bertarung dengan Hao, mencoba membunuhnya. Namun, kekuatannya terlalu kuat, dan dia tidak bisa kembali bahkan jika dia mau. Energi yang dilepaskan Qin Mu dan Yang Mulia Hao terlalu kuat. Dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa mendekati setelah pertempuran dan akan hancur berkeping-keping. MUR pasti meminjam kekuatan iblis hati yang mulia. Dia adalah Yang Mulia MU yang sebenarnya, mengendalikan semua Heart Devil Celestial Venerables. Dengan begitu, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan Yang Mulia Hao. Dia bahkan mungkin bisa menyeret Yang Mulia Hao sampai mati. Saint Woodcutter mengungkapkan senyum dan berkata dengan suara rendah, kamu telah dewasa dan adalah orang yang berpengalaman. Dalam pertempuran ini, kamu telah menunjukkan kepadaku bahwa kamu sudah memiliki kebijaksanaan untuk bertarung dengan Yang Mulia Surgawi. Lembah gelap. Qin Mu berdiri di tengah-tengah alam harta karun surgawi, dan di sekitarnya, 4 dari 5 tambang biji alam yang besar meledak dengan cahaya pekat, melonjak menuju pedang panjang di tangannya. Pada saat yang sama, semua tau besar dari pengadilan leluhur, Xuandu, Youdu, 4 kutub, Yuandu, Yin surgawi, dan semua dunia di alam semesta meledak dan melonjak menuju pedang di tangannya. Setan mental Yang Mulia dan Yang Mulia Mu, yang menjaga berbagai surga, mengeksekusi semua jalur, keterampilan, dan seni surgawi mereka pada saat yang sama. 18 istana surgawinya menyala pada saat yang sama, dan kekuatan sihir yang tak terbatas melonjak keluar. Ini adalah pertama kalinya Qin Mu mengeksekusi teknik Great Celestial Heavens-nya. Dia meminjam pertempuran Yang Mulia Hao dengan Kaisar Agung untuk memahami istana celestialnya yang ke-18, istana Celestial Konate, dan akhirnya memahami teknik Great Celestial Heavens miliknya. Sekarang, itu adalah pertempuran pertamanya. Teknik Great Celestial Heavens beredar, dan ribuan kekuatan sihir mental demon Yang Mulia MSU berkumpul. Saat mereka menuangkan ke pedang surgawinya, Qin MSU mengeluarkan raungan panjang. Dengan penuh semangat, dia mengacungkan pedangnya untuk menghadapi Yang Mulia Surgawi Hao. Pada saat itu, sinar pedang itu seperti pusaran air besar yang berputar-putar di lembah yang gelap. Itu melonjak dan membubung ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengejutkan seluruh poin besar. Itu mencapai langsung ke awan dan membubung ke langit. Arus pedang yang ganas berputar-putar dan meluap, menembus lembah yang gelap dan menghancurkan gunung-gunung, meruntuhkan mayat-mayat berjalan yang berlari dengan keempat anggota tubuhnya ke tanah dan menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Akhirnya, cahaya pedang mereda, dan mayat-mayat jatuh dari langit seperti hujan. Mereka adalah mayat dari mental demon yang mulia, yang tersebar di seluruh tanah. Ada istana surgawi yang runtuh di mana-mana, menghancurkan Xuandu, Youdu, dan dunia lain. Qin Mu telah kalah. Yang Mulia Hao ambruk di tanah, terengah-engah. Dia mencibir. Aku akhirnya mengalahkanmu, batuk-batuk. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan berdiri dengan gemetar. Dia tampak tersenyum namun tidak tersenyum, dan dia tampak menangis. Akhirnya aku mengalahkanmu, Yang Mulia Mu. Selama 1.000.000 tahun, aku hidup di bawah bayang-bayangmu, tapi hari ini, aku akhirnya membunuhmu dan keluar dari bayanganmu. Dia tertawa keras, suaranya penuh dengan kegembiraan. Pada saat ini, matanya berkontraksi. Di lembah gelap yang telah hancur menjadi bubuk, zat mengalir kembali dan pulih. Qin Mu yang hancur pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Istana surgawi dibangun kembali, Xuandu melayang di langit, dan Youdu tenggelam ke dalam tanah. Pengadilan leluhur,
Alam primordial, 4 kutub, surga, dan 10.000 dunia semuanya muncul kembali seolah-olah mereka terbang. Yang mulia surgawi Hao. Qin Mo mengguncang pedangnya dan mengumpulkan semua kekuatannya. Banjir Great Dao menyerbu dengan pedangnya, penuh kepahlawanan. Bahkan jika kamu mengolah surga celestial sejati, aku, iblis hati, akan selamanya tercetak di hatimu, tak terhapuskan. Yang mulia Hao buru-buru berdiri dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Namun, ketika dia melihat yang mulia surgawi Mu dan para iblis hati belum bangkit kembali, dia menghela nafas lega. Tanpa kekuatan iblis hati, kamu jauh dari tandinganku. Ki dan darah di tubuhnya dimuntahkan seperti gelombang kekerasan, membuat kepalanya terangkat dari lehernya. 35 istana surga hampir sepenuhnya runtuh. Ketika dia bentrok dengan Qin Mo sebelumnya, luka-lukanya memburuk. Luka-lukanya sangat parah, dan dia mengandalkan menelan dan menyempurnakan yang mulia Mu untuk pulih. Namun, seni Dewa Pemulihan Woodcutter telah mendorong kembali 35 istana surgawi yang dengan susah payah dia kirim keluar dari tubuhnya, hampir membunuhnya. Dalam pertempuran dengan guru surgawi seni bela diri dan Bai Yujin, luka-lukanya memburuk. Ketika dia bentrok dengan Qin Mo sebelumnya, luka-lukanya tidak lagi ditekan. Bahkan jika Qin Mo tidak memiliki mental demon yang mulia Mu untuk dikendalikan, dia tidak bisa terus bertarung. Dia harus menemukan tempat yang aman untuk mengubah istana surgawinya menjadi kepompong dao besar dan menelan benda asing untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sebelumnya, selama dia menyembuhkan luka-lukanya, kultivasinya akan naik ke tingkat yang sama sekali baru, dan dia akan melampaui dia sebelumnya. Namun, setelah siksaan penebang kayu, Qin Mo, dan yang lainnya, bahkan jika lukanya sembuh total, luka dao dari 35 istana surgawi mungkin tidak akan bisa sembuh. Kultivasinya akan jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali ke kondisi puncaknya. Terlebih lagi, jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar mati. Darah surgawi di leher yang mulia Hao dimuntahkan, mengeluarkan kelebihan ki dan darah dari tubuhnya. Kepalanya kemudian terbang kembali. Dia tidak lagi ragu-ragu dan terbang mundur. Bahkan sebelum kakinya mendarat di tanah, tanah tiba-tiba meledak. Qin Mo mengendalikan ranah harta karun surgawinya untuk tiba dalam sekejap, menghancurkan tempat dia baru saja berdiri. Dia kemudian naik ke udara, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari ranah harta karun surgawinya. Mereka menembus tubuhnya seperti komet satu demi satu. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakang yang mulia Hao, dan mereka benar-benar membentuk dunia pedang di belakangnya. Rambut yang mulia Hao berdiri tegak, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengaum. Di tengah aumannya, tanda yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Mereka dengan cepat membentuk kepompong, dan dalam sekejap, mereka mengelilinginya dengan rapat. Dunia pedang Qin Mo meledak, merobek kepompong dao yang belum terbentuk. Darah dewa dimuntahkan dari langit. Yang mulia Hao berteriak, dan Great Overarching Consciousness Heaven milik Kaisar Agung terbang keluar untuk menemui dunia pedang Qin Mo. Qin Mo mengepalkan 5 jarinya, dan dunia pedang yang berkembang tiba-tiba berkontraksi. Itu nyaris tidak melewati surga kesadaran agung yang menyeluruh tanpa menyentuhnya. The Great Overarching Consciousness Heaven adalah seni surgawi Kaisar Agung. Seni surgawi ini menjebak roh primordial yang mulia Hao. Rumput 7 jiwa Kennu dibuat dari pengorbanan kesadaran. Itu bisa melewati Great Overarching Consciousness Heaven tanpa memicu kekuatannya. Rumput 7 jiwa memasuki Great Overarching Heaven dan berakar dalam roh primordial yang mulia Hao seperti ikan di air, menyerap nutrisi dan memurnikan jiwanya. Namun, jika dunia pedang Qin Mo menyentuh surga kesadaran agung, dia akan ditipu oleh yang mulia Hao. Ketika kekuatan Great Overarching Consciousness Heaven meledak, tidak hanya akan sangat melukai Qin Mo, itu juga akan memberi semangat primordial yang mulia Hao kesempatan untuk melarikan diri. Yang mulia Hao menghela nafas dengan kasihan dan melesat ke langit. Di luar langit adalah pintu masuk ke Void besar, dan pasti ada tentara dari surga yang telah melarikan diri. Langit surgawi pasti akan menerima berita tentang pertempurannya dengan Kaisar Agung, dan keturunan langsungnya pasti akan bergegas ke Void besar. Selama dia keluar, dia akan aman. Pada saat ini, Qin Mo membuka 5 jarinya dan memukulkan telapak tangannya ke langit. Yang mulia Hao naik lebih tinggi ke langit. Pada saat itu, dia melihat langit menjadi lebih tipis, menjadi kurang tebal. Tubuhnya bahkan terentang, seolah-olah akan menjadi sangat kurus seiring dengan langit. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kehampaan. Penyelesaian surga yang menyeluruh. Memang kamu yang mencuri Clear Sun Hall dengan yang mulia Yun. Hati yang mulia Hao bergerak sedikit. Saat itu, ketika dia dan yang mulia Yun mencuri di Clear Sun Hall satu demi satu, mereka bertemu ahli lain dan mengeksekusi langkah ini. Namun, kekuatan sihir mereka jauh lebih rendah dari miliknya, jadi dia menggunakan kekuatan sihirnya yang meluap untuk menghancurkannya dengan paksa. Sekarang Qin Mo telah melakukan gerakan ini lagi, dia segera mengenalinya. Suara Qin Mo terdengar. Yang mulia Hao,
Anda memiliki kekuatan sihir untuk menghancurkan seni surgawi saya saat itu. Apakah Anda masih memilikinya? Tidak ada lagi, tapi aku menyempurnakan Chonate Ki. Luka yang tak terhitung jumlahnya terbuka di tubuh Yang Mulia Hao, dan dia meninggalkan sebagian dari kultivasinya yang tidak bisa dia tekan. Tubuhnya sedikit bergetar, menyatu dengan surga agung Kinmu. Dengan sedikit goncangan, dia lolos dari penyelesaian surga yang menyeluruh. Kinmu tercengang, dan dua tangan muncul dari bawah ketiaknya. Keempat lengan meraih ke arah tengah, dan sungai surgawi melonjak, mengelilingi Yang Mulia Surgawi Hao. Keempat tiang naik dengan dengungan. Naga hijau, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam muncul dan menyerang Yang Mulia Hao di tengah. Sungai surgawi melihat 4 kutub. Yang Mulia Hao memuntahkan darah dan jatuh dari langit seperti komet yang menabrak tanah poid besar. Api langsung melesat ke langit, dan awan jamur naik. Kepala Kinmu turun, dan telapak tangannya ditekan. Kekuatan telapak tangannya mendarat di tempat di mana Yang Mulia Hao jatuh, tetapi tanahnya tidak tenggelam. Sebaliknya, ia bangkit dari tanah dengan ledakan. Hukum Great Dao-nya membentuk pohon primordial di poid besar. Pohon primordial menopang tubuh compang-camping Yang Mulia Hao dan bertemu dengan telapak tangan Kinmu. Pohon primordial dengan cepat tumbuh ke atas awan jamur dan bertabrakan dengan cetakan telapak tangan Kinmu. Getaran hebat menyebar ke segala arah, membentuk lingkaran cahaya putih di langit. Cahaya putih itu seperti pisau yang mengiris horizontal ke segala arah, seolah ingin membelah langit tanah kekosongan besar menjadi dua. Saat kekuatan telapak tangan Kinmu menyerang, sosok Yang Mulia Hao tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di poid besar dan Youdu. Dengan ledakan keras, dia jatuh ke tanah dan jatuh seperti orang-orangan sawah. Dia melambung ke atas dan ke bawah, lalu melambung lagi, berguling untuk jarak yang tidak diketahui. Dia menggunakan ki dari surga pertama untuk berubah menjadi Dao Agung Youdu dan bersembunyi di Youdu, menghindari gerakan pembunuh Kinmu. Saat dia berguling, tubuh jasmaninya meledak terus-menerus, mencoba yang terbaik untuk membubarkan kelebihan energi di tubuhnya. Bahkan jika dia harus melumpuhkan sebagian dari kultivasinya, selama dia bisa melarikan diri dari tangan Kinmu, dia bersedia melakukannya. Dia hanya perlu melarikan diri ke wilayah Putra Surga Yin, dan Kinmu tidak bisa melakukan apapun padanya. Putra Surga Yin dan dia berada di pihak yang sama, dan dia telah merawatnya selama jutaan tahun terakhir. Putra Surga Yin pasti bisa melindunginya. Namun, langit pahit besar dan Youdu tiba-tiba terbelah, dan pilar kegelapan besar muncul dari tanah. Pilar yang naik dari tanah dipenuhi dengan asap hitam tebal, dan bersama dengan nyala api berputar di pilar, dan rune Youdu Great Dao yang padat muncul. Saudara Hao, Youdu bukan wilayah Putra Surga Yin, itu milikku. Tubuh besar Kinmu turun dari langit. Ketika dia mendarat di tanah, dia sudah berubah menjadi dewa iblis dengan kepala banteng, tubuh manusia, dan wajah harimau. Dia seperti dewa kuno yang lahir dari kematian pertama, mengendalikan semua jiwa. Tanda pada pilar hitam yang dipenuhi api muncul, menjadi lebih jelas. Mereka berubah menjadi wajah penguasa bumi. 3 mata penguasa bumi berputar saat dia menatap Yang Mulia Surgawi yang bergulir. Semua pilar bersinar terang, dan 3 mata penguasa bumi pada pilar menembakkan sinar cahaya iblis. Mereka saling silang dan menutup area 1000 mil. Ketika Yang Mulia Hao menyentuh sinar cahaya ini, dia merasa seperti disambar petir. Roh primordial di Great Overarching Consciousness Heaven bergetar terus-menerus, dan lebih banyak energi disedot oleh rumput 7 jiwa. Rumput 7 jiwa ini adalah objek suci para ahli penciptaan. Pada saat itu hampir penuh, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih susu. Itu tidak bisa makan lagi. Rumput 7 jiwa ini terbang keluar dari jantung alis Yang Mulia Hao dan masuk ke dalam tanah, menghilang tanpa jejak. Rumput kecil, kamu benar-benar tidak berguna. Penguasa bumi yang telah diubah Kinmu berjalan dengan langkah besar, dan ki iblis di sekitar tubuhnya tidak terbatas. Dengan mengangkat tangannya, Dao Agung Youdu berubah menjadi sungai STX, dan sungai-sungai STX menjadi cambuk panjang yang mencambuk tubuh Yang Mulia Hao. Yang Mulia Hao berputar seperti gasing, berputar dalam formasi Youdu dan bertabrakan dengan lampu iblis satu demi satu. Di surga kesadaran agung yang menyeluruh, jiwa Yang Mulia Hao memancarkan asap hitam. Cambuk ini adalah cambuk yang digunakan untuk mencambuk roh primordial. Cahaya iblis ini juga merupakan cahaya iblis yang digunakan untuk memurnikan roh primordial. Kinmu jelas menggunakan keunggulan geografis Youdu untuk memperbaiki semangat dan jiwa primordialnya. Kinmu mengayunkan cambuknya terus-menerus, dan Yang Mulia Hao tidak bisa menghindarinya sama sekali. Roh primordialnya semakin terluka. Roh primordialnya masih bisa menahan surga kesadaran agung Kaisar Agung, tetapi dengan serangan Kinmu pada roh primordialnya, dia bisa merasakan roh primordialnya melemah dengan cepat. Tujuan Kinmu bukanlah untuk menghancurkan roh primordialnya sendirian. Kinmu juga tidak bisa menghancurkan roh primordialnya. Bahkan jika 10 batang rumput 7 jiwa datang, mereka tidak akan mampu menyerap semua energi dalam roh primordialnya.
Tujuan Qin Mu adalah untuk melemahkan semangat primordialnya dan membiarkan surga kesadaran agung Kaisar Agung menghancurkannya. Yang Mulia Hao merasakan ketakutan yang mendalam. Kebijaksanaan Qin Mu terlalu menakutkan dan dalam. Dia meminjam semua kekuatan yang bisa dia pinjam hanya untuk membunuhnya. Bahaya yang lebih besar adalah kultivasinya sulit ditekan. Jika ini terus berlanjut, energi kacau di tubuhnya pasti akan menghancurkannya berkeping-keping dan menyebarkan jiwanya. Dia membubarkan istana surgawi lain, lalu yang lain. Hanya dalam waktu singkat, Yang Mulia Hao membubarkan 10 istana surgawi, tidak lagi enggan berpisah dengan kultivasinya. Setelah membubarkan istana surgawi ini, perasaan meledak setiap saat sedikit lebih baik. Hatinya berdarah. Setelah membubarkan istana surgawi ini, dia tidak tahu kapan dia bisa berkultivasi kembali. Namun, itu juga karena membubarkan istana surgawi ini memberinya ruang untuk bernafas. Dengan gemuruh keras, dia menghancurkan pilar hitam besar dan melarikan diri dari formasi Youdu. Di belakangnya, Qin Mu mengangkat kepalan tangan seukuran gunung dan meninju bagian belakang jantungnya, menjatuhkannya ke tanah dan membuatnya jatuh ke kejauhan. Cambuk Nether River menyapu, dan Yang Mulia Hao dipukul di udara. Darah mengalir keluar dari 7 lubangnya, dan dia berputar dengan panik. Darah dari 7 lubangnya berputar-putar di sekujur tubuhnya. Qin Mu mencambuk-cambuknya lagi, dan pada saat yang sama, kepalanya yang besar terentang ke depan. Mata vertikal penguasa bumi di jantung alisnya terbuka, dan tanda dao berbentuk sayap kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari mata vertikal. Sikat cahaya iblis yang setebal pilar melesat keluar dan menembus tubuh Yang Mulia Hao, memakukannya ke tanah. Itu mendorong tubuhnya ke depan beberapa ratus mil dan menabrak pegunungan. Gunung-gunung itu langsung dipotong menjadi 2 oleh cahaya iblis. Tiba-tiba, sosok Yang Mulia Hao menghilang lagi. Dia memobilisasi ki dari surga pertama untuk melarikan diri dari kekosongan besar dan Youdu ke tanah kekosongan besar. Melarikan diri? Bisakah kamu lepas dari genggamanku? Penguasa bumi yang telah diubah Qin Mu menjadi berlari ke depan, dan dalam beberapa langkah, dia menabrak tanah poid besar. Tubuhnya berubah dari penguasa bumi menjadi duk surga, dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bintang-bintang di langit tiba-tiba muncul. Bintang-bintang tumbuh lebih besar, seolah-olah mereka semakin dekat ke tanah kekosongan besar. Bintang-bintang itu sebesar pipa, payung, segel, kristal, kipas angin, sendok, tutup, dan sebagainya. Mereka membentuk semua jenis harta surgawi Dao dan menabrak Yang Mulia Surgawi Hao yang belum berhenti. 49 harta surgawi Dao dibombardir terus-menerus, dan tanah bergetar. Awan jamur naik satu demi satu, dan setiap awan jamur berjarak ratusan mil. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Di kamp utama surga celestial, para dewa perlombaan mata surgawi melihat sekeliling, dan ekspresi mereka tidak bisa membantu berubah secara drastis. Mereka buru-buru melaporkan kepada penguasa kota dari berbagai kota, berteriak, kabar buruk. Yang Mulia Mu mengejar Yang Mulia Hao. Dari Youdu ke Poid Besar, dia telah bertarung sejauh ribuan mil. Orang-orang yang menjaga kota-kota dewa semuanya adalah ahli surga surgawi. Ada guru surgawi, raja surgawi, dan juga 4 dewa. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tertawa. Kamu berbicara omong kosong lagi. Yang Mulia Mu, kamu hanya anak nakal. Namun, bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan untuk membunuh Yang Mulia Hao hanya karena identitasmu? Yang Mulia Hao bahkan membunuhnya dengan bersin. Para jenderal kamp surga surgawi memanjat menara kota atau melayang tinggi di langit untuk melihat. Ketika mereka melihat Qin Mu mengejar Yang Mulia Hao, mereka tidak bisa menahan diri untuk saling memandang dengan cemas. Wajah semua orang pucat. Adegan itu memang Qin Mu mengejar Yang Mulia Hao. Perbedaan kultivasi antara Qin Mu dan Yang Mulia Hao lebih dari 1000 mil. Namun sekarang, Yang Mulia Hao tidak dapat menahan pengejaran Qin Mu dan hanya bisa lari untuk hidupnya. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Para jenderal surgawi tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Yang Mulia Hao dipukuli oleh Qin Mu akan mengakibatkan kematian. Karena Yang Mulia Hao telah kehilangan muka di depan kamp utama surga, dia mungkin akan merasa lebih buruk daripada dibunuh. Orang bisa membayangkan konsekuensi mengetahui rahasia ini. Kunci berita. Para jenderal surga memiliki ide yang sama. Mereka harus menutup berita dan mencegahnya menyebar ke seluruh pasukan. Yang Mulia Hao adalah wajah dari surga celestial. Itu masalah kecil jika Yang Mulia Hao dipukuli, tetapi moral dari surga celestial sangat besar. Jika berbagai pasukan mengembangkan rasa takut terhadap Qin Mu, Yang Mulia Hao akan membunuh mereka untuk menyelamatkan muka. Ini akan menjadi pukulan besar bagi surga celestial. Saya harus melaporkan ini kepada Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu. Pikiran kedua baru saja muncul di benak mereka ketika mereka segera pergi untuk memberitahu Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu. Namun, kedua Yang Mulia Surgawi ini terluka parah dan saat ini sedang memulihkan diri di pengasingan. Para jenderal menunggu sebentar, tetapi mereka tidak menerima panggilan Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu. Mereka seperti semut di wajan panas, mondar-mandir.
Kita harus menyelamatkan Yang Mulia Hao terlebih dahulu. Tiba-tiba, Dewa Putih Surga Barat berteriak, jika kita membiarkan Yang Mulia Mu melakukan apa yang dia inginkan, Yang Mulia Hao akan hancur. Dewa Hijau dari langit timur meliriknya dan berkata, ide bagus. Teman Dao Dewa Putih, cepat pergi dan selamatkan Yang Mulia Hao. Kita akan pergi nanti. Dewa Putih ragu-ragu. Orang ini adalah garis keturunan Yang Mulia Xiao, jadi mengapa dia begitu ingin membiarkan saya menyelamatkan Yang Mulia Hao? Itu benar, saya akan menyelamatkan Yang Mulia Hao. Saya tahu Yang Mulia Hao dipukuli begitu parah oleh Yang Mulia Mu, jadi aku dikutuk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Raja Surgawi dan Guru Surgawi lainnya juga saling memandang dan bergumam pada diri mereka sendiri. Setelah beberapa saat, Guru Surgawi kedua, Meng Yungwei, terbatuk dan berkata, kami masing-masing akan mengirim seorang jenderal besar untuk mengejar Yang Mulia Mu. Adapun sisanya, kami tidak tahu apa-apa. Semua orang saling memandang dan mengangguk diam-diam. Tepat pada saat ini, Jenderal Mata Surgawi buru-buru melaporkan, kabar buruk. Yang Mulia Hao diretas ke kota oleh Yang Mulia Mu. Guru Surgawi, Raja Surgawi, dan para dewa kulit berwarna berteriak, hati mereka menjadi dingin. Reputasi Yang Mulia Hao akan benar-benar hancur. Apa yang harus saya lakukan? Gumam Meng Yungwei, merasa sangat tidak berdaya. Qin Mu dan Yang Mulia Hao berjuang menuju kamp utama surga celestial, dan untuk sesaat, seluruh kamp berada dalam kekacauan. Para dewa dan jenderal surgawi semuanya melarikan diri, dan jenderal surgawi yang bertanggung jawab atas berbagai kamp bingung. Mereka hanya bisa menyaksikan Qin Mu melepaskan seni surgawi dan menghancurkan seluruh kamp. Sementara itu, Yang Mulia Hao berlari menuju Dewa Hijau dan Dewa Putih. Dewa berwarna, Guru Surgawi, dan Raja Surgawi merasakan kepala mereka bengkak. Guru Surgawi keempat, Zhu Xiaoping, menghela nafas. Di mana Putra Surga Yin? Betapa liciknya Putra Surga Yin? Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan datang. Dia akan mendorong kentang panas ini kepada kita. Meng Yungwei mengertakkan gigi dan berkata, semuanya, sekarang Yang Mulia Hao bergegas ke arah kita harus bergerak bagaimanapun caranya. Hati semua orang menegang saat mereka mengangguk diam-diam. Yang Mulia Hao telah dengan jelas melihat mereka, itulah sebabnya dia berlari ke sini. Jika mereka tidak menyelamatkannya, dia akan bersalah. Orang harus tahu bahwa Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Mu adalah eksistensi yang memberikan penciptaan seni surgawi kepada masa. Siapa yang berani membunuh mereka secara terbuka? Jika mereka tidak menyelamatkannya, mereka tidak akan bisa melewati tanggung jawab surgawi. Semua makhluk hidup di dunia juga akan memarahi mereka. Tidak apa-apa jika mereka mati, tetapi jika mereka terkenal, itu akan menjadi masalah besar. Mereka akan menyerang ketika mereka mendengar ledakan keras. Yang Mulia Hao dan Qin Mu menghilang bersama. Semua orang terkejut. Meng Yungwei langsung menyadari dan berteriak, Yang Mulia Mu menyeret Yang Mulia Hao ke kekosongan besar dan Youdu. Semua orang bingung. Raja Langit Utara Yi Luo berkata sambil tersenyum, kita seharusnya tidak jauh dari perkemahan Putra Surga Yin. Sekarang Putra Surga Yin tidak punya pilihan selain bergerak. Di Youdu, Putra Surga Yin telah lama mendengar berita itu dan tahu bahwa Qin Mu mengejar Yang Mulia Hao. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa duduk diam. Apa yang dia khawatirkan bukanlah bahwa kemampuan Qin Mu cukup kuat untuk membunuh Yang Mulia Hao. Dia juga telah mendengar tentang Yang Mulia Hao terluka parah dalam pertempuran dengan Kaisar Agung, tetapi dia tidak berharap Yang Mulia Hao terluka parah. Yang Mulia Surgawi nomor 1 yang diakui oleh surga surgawi sebenarnya dikejar oleh Qin Mu dan terpaksa melarikan diri untuk hidupnya. Dia tidak benar-benar ingin menyelamatkan Yang Mulia Hao, dan alasannya sama dengan alasan mengapa Meng Yungwei dan yang lainnya tidak mau membantu. Yang Mulia Hao telah dibunuh oleh Qin Mu ke-9 surga dan ke-9 mata air. Betapa menyedihkannya itu. Jika Yang Mulia Hao selamat, dia pasti akan membersihkan orang-orang yang mengetahui hal ini dan mempertahankan citra kebenarannya. Semakin dia tahu, semakin cepat dia akan mati. Putra Surga Yin memahami logika ini lebih baik daripada siapapun. Bagaimanapun, dia telah melihat Yang Mulia Hao membunuh penguasa matahari besar. Namun, Qin Mu telah membunuh Yang Mulia Hao ke depan kamp Youdu. Jika saya tidak menyelamatkannya, Putra Surga Yin melihat ke kejauhan dan melihat Qin Mu menekan Yang Mulia Hao dengan kekuatan yang menghancurkan. Semua jenis seni surgawi menari di langit, dan Yang Mulia Hao memblokir mereka saat melarikan diri menuju kamp Youdu. Namun, melihat dia sudah seperti lampu yang kehabisan minyak, sulit baginya untuk bertahan lebih lama. Yang Mulia Hao melarikan diri sambil menyebarkan kultivasi kacau di tubuhnya. Qin Mu berada di atas angin dan menekannya dari langit ke tanah, dari Youdu ke tanah kekosongan besar, dari kamp ini ke kamp itu. Selama periode ini, Yang Mulia Hao telah membubarkan 26 istana surgawi, hanya menyisakan 9. Namun, dia masih tidak bisa menekan lukanya. Jika dia terus bubar, dia akhirnya akan kehilangan semua kultivasinya dan mati di tangan Qin Mu. Meskipun dia dalam keadaan menyesal dan kehilangan muka di depan para prajurit dari kamp utama surga, dia masih harus bertahan.
Di sisi lain, putra surga Yin mondar-mandir di menara kota, ekspresinya berkedip-kedip antara gelap dan jernih. Qin Mu dan saya memiliki dendam untuk membunuh putra dan istri saya, jadi saya harus membalas dendam. Namun, jika saya bergerak, saya mungkin menjadi penguasa matahari besar kedua di masa depan. Dia berada dalam dilema. Yang Mulia Hao adalah pendukungnya, dan alasan mengapa dia bisa mempertahankan posisi Dewa Hitam selama bertahun-tahun sebagian besar karena dukungan Yang Mulia Hao. Jika Qin Mu benar-benar membunuh Yang Mulia Hao dan pendukungnya pingsan, dia tidak akan dieksekusi. Namun, kekuatan dan statusnya akan sulit untuk dilindungi. Di satu sisi, itu adalah hidupnya, dan di sisi lain, itu adalah kekuatannya. Sulit baginya untuk berpisah dengan kedua belah pihak. Saat dia ragu-ragu, drum tiba-tiba terdengar seperti guntur, dan dia mendengar laporan dewa. Yang Mulia, pemberontak Qin Fengqing dan Raja Yama telah menyerbu. Sungguh sedotan yang menyelamatkan nyawa. Semangat putra surga Yin dibangkitkan, dan dia berteriak, kumpulkan tentara dan lawan. Bunuh semua pengkhianat. Seorang jenderal Dewa Utara ragu-ragu. Yang Mulia Hao. Putra surga Yin memandangnya, dan jenderal surgawi merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es. Dia diam karena takut dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Desa Riang dan Paramita Poid juga menerima berita bahwa Qin Mu saat ini sedang mengejar Yang Mulia Hao dan telah mengejarnya sejauh puluhan ribu mil. Para petinggi Desa Riang saling memandang dengan cemas. Namun, para ahli penciptaan Paramita Poid sangat gembira dan memuji, bayi suci tak terkalahkan. Penebang kayu, Yan Yunxi, guru surgawi seni bela diri, Xiu Zhong, Ken Nu, dan yang lainnya telah melarikan diri kembali ke kamp utama. Ketika mereka mendengar berita ini, mereka juga sangat terkejut. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak bisa berkata-kata. Penebang kayu menghela nafas. MUR mengirim Yang Mulia Hao ke kamp utama surga untuk merusak reputasinya, menghancurkan citranya, dan menghancurkan citra tak terkalahkan Yang Mulia Hao. Jika dia bisa membunuh Yang Mulia Hao, dia tidak perlu melakukan ini. Dia sangat sadar. Alasan mengapa Qin Mu telah menanggalkan reputasinya Yang Mulia Hao dan menghancurkan citranya adalah karena dia tidak percaya diri dalam membunuhnya. Karena itu, ia berusaha memaksimalkan manfaatnya dan menanam benihnya yang tak terkalahkan di depan para dewa surga, menanam bayangan besar di hati Dao Yang Mulia Hao. Saint Woodcutter menjadi bersemangat lagi. Namun, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang kamp utama surga surgawi. Dia akan memberikan perintah ketika dia melihat pasukan dewa dan iblis dari Desa Riang dan Paramita Poid mulai bergerak, menyerang perkemahan surga surgawi. Saint Woodcutter tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang biksu dan seorang Taois memobilisasi para master penciptaan Desa Riang dan Paramita. Di samping mereka adalah mantan penguasa surgawi nomor 1 surga, Yu Tingge. Saint Woodcutter mengungkapkan senyum. Kedua muridku sama-sama sangat cakap. Hanya kakak laki-laki yang tidak terlalu pekerja keras. Namun, memiliki dua murid yang cakap sudah tidak buruk. Yang Mulia Hao berguling dan menabrak kamp Youdu Putra Surga Yin. Ini adalah kota Ming, tempat Putra Surga Yin menyimpan pasukannya. Namun, apa yang membuat Yang Mulia Hao marah adalah karena tidak ada satupun prajurit di kota. Putra Surga Yin sebenarnya memerintahkan semua pasukan untuk meninggalkan kota dan melawan Desa Riang. Yang Mulia Hao menggertakkan giginya dan berdiri dengan gemetar. Tiba-tiba, lututnya menyerah, dan dia berlutut di tanah, tidak mampu berdiri lagi. Kepalanya ditundukkan, dan tangannya didorong ke tanah. Namun, kekuatan di tangannya juga menghilang. Tubuhnya jatuh ke depan, dan wajahnya membentur tanah. Dia meluncur ke depan di sepanjang tanah yang dingin sampai dia tergeletak di tanah. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya untuk melihat di mana Qin Mu berada, tetapi dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia masih memiliki satu kartu truf lagi, dan itu benar-benar melumpuhkan istana surgawi lainnya dan hanya mempertahankan satu istana surgawi utama. Kalau begitu, dia bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Namun, jika dia melakukan itu sama dengan melumpuhkan dirinya sendiri dari alam surgawi. Itu akan setara dengan mengalahkan dirinya sendiri kembali ke alam tahta kaisar. Lebih jauh lagi, bahkan jika kultivasinya lumpuh, luka-lukanya masih ada. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menyingkirkan Qin Mu. Dia tidak mau menerima ini. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia bersiap untuk mengumpulkan kekuatan terakhirnya untuk memberi Qin Mu pukulan fatal. Pada saat ini, dia mendengar langkah kaki. Ini harus menjadi jejak Qin Mu. Namun, yang membuatnya bingung adalah langkah kaki orang lain yang datang dari belakangnya. Langkah kaki Qin Mu berhenti, dan dia sedikit lebih jauh. Jelas bahwa dia sangat takut pada orang di belakangnya. Dia mendengar suara seorang wanita yang sangat menyenangkan, dan dia berkata dengan lembut di samping telinganya, "Yang Mulia Hao, apakah Anda ingin luka Anda sembuh?" Kepala Yang Mulia Hao pusing, dan tenggorokannya dipenuhi darah. Dia hanya bisa mengeluarkan gelembung dari darah dan tertawa. Dia tidak bisa berkata-kata. "Selama kamu mengatakan ya,
lukamu akan sembuh. Suara wanita itu sangat menyenangkan untuk didengarkan, dan sepertinya membawa semacam pesona alam. Dia berkata dengan lembut, selama yang Anda inginkan, istana surgawi Anda yang runtuh dapat dipulihkan. Selama yang Anda inginkan, kultivasi Anda dapat dipulihkan. Suara itu seolah datang dari mimpi, lembut, jauh, dan seolah datang dari lubuk hatinya. Selama yang Anda inginkan, cedera dao Anda dapat disembuhkan. Selama yang Anda inginkan, Anda dapat menekan semua orang dan menyingkirkan Heaven Duke dan penguasa bumi, menyingkirkan semua rintangan untuk menjadi kaisar surgawi. Apakah Anda mau? Yang Mulia Hao mencoba yang terbaik untuk memuntahkan darah di mulutnya. Dia akhirnya bisa berbicara, dan suaranya serak. Ya, suara wanita itu terdengar, dan dia berkata dengan santai, berlutut dan sembahlah aku, katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Yang Mulia Hao berjuang dengan sekuat tenaga dan bersujud di depan kaki wanita itu. Saat dia mengatakan apa yang dia pikirkan, dia merasakan luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Darah surgawi yang hilang darinya mengalir kembali ke tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat menjadi lebih ringan. Daging dan darah tumbuh di antara leher dan kepalanya, dan mereka segera tumbuh kembali bersama. Dia tidak lagi perlu khawatir kepalanya tersapu oleh ki dan darah. Pada saat yang sama, dia mendengar teriakan dao yang jelas. Dia merasakan istana surgawinya merekonstruksi di tubuhnya, dan luka dao di tubuhnya juga memudar, tidak ada lagi. Ini terlalu luar biasa. Ini bukan keterampilan medis, juga bukan mantra, juga bukan teknik penciptaan. Itu lebih seperti dao yang luar biasa memperlakukannya sesuai dengan keinginannya. Taishu, suara Qin Mu masuk ke telinga Yang Mulia Hao, dan hatinya sedikit bergetar. Taishu, ayah saya bernama Grand Primordium, dan wanita ini bernama Taishu. Mungkinkah dia? Dia adalah dewa precelestial yang lahir dari tambang istana leluhur. Dia sedikit bingung. Meminjam kekuatan Taishu Dao untuk bangkit kembali, jelas ada bahaya besar yang tersembunyi. Taishu mungkin menggunakan kesempatan ini untuk mengendalikan dirinya. Namun, dia menahannya. Mungkin buruk jika dia meminjam kekuatan Taishu untuk pulih, tetapi jika tidak, itu hanya akan lebih buruk. Yang Mulia Surgawimu. Suara wanita itu terdengar. Itu menyenangkan di telinga, seperti melodi paling misterius. Qin Mu berhenti dan menatap wanita yang berdiri di belakang Yang Mulia Hao. Sang dewi tanpa cacat, dan saat dia berdiri di sana, semua jenis cahaya mengalir di sekelilingnya seperti alam mimpi. Cahaya menyebar dengan lembut, dan area yang dicakupnya menjadi lebih luas. Qin Mu melayang kembali dan berkata sambil tersenyum, Taishu, Dao Brother Taishu, jangan lupa bahwa tanpa aku, kamu tidak akan pernah dilahirkan. Tidak ada permusuhan di antara kita. Sebenarnya, aku berhutang budi padamu. Jika aku belum membebaskanmu dari Glassy Sky Pagoda, kamu masih akan menjadi harta karun di Glassy Sky Pagoda dan akan dikendalikan oleh seseorang. Cahaya tiba-tiba menutupi Qin Mu dan ditutup dengan suara mendesing. Mata Qin Mu melompat, dan dia melarikan diri dari poin besar dan Youdu sebelum lampu ditutup. Dia datang ke tanah poin besar dan berkata sambil tersenyum, Dao Brother Taishu, saya akan memberi Anda wajah hari ini dan menyelamatkan hidup Yang Mulia Hao. Brother Hao, saya akan meninggalkan hidup Anda untuk Anda. Kembalilah lagi. Hari untuk mengambilnya. Dia muncul di tanah kekosongan besar dan terkejut menemukan bahwa cahaya masih ada di sekelilingnya. Qin Mu merasa darahnya menjadi dingin. Cahaya itu terbentuk dari Dao Agung Taishu, dan itu sangat luar biasa. Dalam sekejap dia tercengang, itu sudah berubah menjadi benda suci yang disematkan di kepalanya. Itu adalah lonceng besar. Ketika Qin Mu telah menyelidiki telur surgawi Taishu saat itu, kesadarannya telah menyelinap ke dalam telur, dan dia hanya bisa melihat kekacauan primordial yang luas. Ki primordial telah berubah menjadi lonceng besar yang persis sama dengan yang ada di depannya. Ada burung, binatang, serangga, ikan, matahari, bulan, bintang, galaksi, bintang, dan segala macam hal di dinding. Mereka mengandung kekuatan untuk memisahkan langit dan bumi. Rambut Qin Mu berdiri tegak. Tanpa penjelasan apapun, dia mengeluarkan telur Taishi dan berkata dalam bahasa Taishi yang tidak dapat dipahami, Dao Brother Taishi, saya tidak peduli bisnis curang apa yang Anda miliki dengan Taishu, tetapi selama Anda membantu saya melarikan diri. Bencana ini, saya dengan sepenuh hati akan mencari batu asal Taishi dan mengambil kembali tambang untuk membantu Anda menjadi ada. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tawa panjang datang dari telur Taishi. Kekuatan lonceng surgawi kesederhanaan besar di kepala Qin Mu meledak, dan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi menyerbu. Kemanapun bel itu pergi, ruang akan lenyap, dan semuanya akan berubah menjadi bubuk. Runi Dao besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di telur, dan seolah-olah dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya dan semua makhluk hidup melantunkan nama yang sama secara bersamaan. Sebuah cahaya besar memenuhi bel dan mengangkatnya, mencegahnya berdering. Suara dewa kuno di dalam telur Taishi terdengar di benak Qin Mu. Dia sudah lahir, dan aku bukan tandingannya.
Aku tidak bisa menghentikannya lama-lama. Ayo pergi. Wajah Qin Mu menjadi hitam. Dia awalnya berpikir bahwa telur Tai Shi akan dapat memblokir serangan Tai Shu, jadi dia berjanji untuk menemukan tambang untuk membantunya terwujud. Tanpa diduga, Tai Shi ini seperti tombak perak yang ditarik oleh krayon. Dia terlihat baik tetapi tidak berguna. Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan membawa telur itu saat dia berlari menjauh. Tai Shu Divine Bell itu menghancurkan cahaya telur Tai Shi dan berubah menjadi kuali besar. Di bawah kuali adalah ki bumi tebal yang naik dan turun dengan padat. Kuali besar berputar, dan Qin Mu, yang melarikan diri, langsung merasakan langit dan bumi berputar dan berputar. Meskipun dia melarikan diri dengan panik, dia masih terus jatuh ke dalam kuali. Tai Shi! Qin Mu berteriak keras, dan tanda Dao yang lebih rumit muncul di permukaan telur. Itu berputar ke arah yang berlawanan, dan kata-kata Dao yang samar datang dari telur. Yin dan yang berpotongan, menyatu menjadi satu, membentuk bentuk kehidupan seseorang. Ada bentuk tetapi tidak ada substansi. Kuali surgawi Tai Shu itu mendistorsi ruang dan waktu langit dan bumi. Ketika diserang oleh Dao besar yang meluap dari telur Tai Shi, ruang dan waktu langit dan bumi tiba-tiba berhenti berputar. Qin Mu segera mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dao saudara Tai Shi, suara Tai Su datang dari jauh. Kamu dan aku pernah setuju untuk bekerja sama dalam masalah besar. Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Qin Mu mengangkat telur itu tinggi-tinggi dan berlari. Sebuah suara yang tidak jelas datang dari telur, dan dia terkekeh. Dao Brother Tai Su, Anda muncul sebelum saya. Anda tidak sempurna, dan saya tahu niat Anda. Untuk membatasi saya, Anda pasti akan memecahkan telur saya dan membiarkan saya keluar terlebih dahulu. Aliansi sebelumnya adalah untuk kita untuk melawan Tai Chu, tapi itu tidak perlu sekarang. Aku ingin bergabung dengannya. Jika kamu bekerja dengannya, kamu akan menjadi musuhku. Tai Shu sangat marah. Keduanya berhenti berbicara. Tai Su tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan Qin Mu dengan tangan Tai Shi, jadi dia berhenti mengejarnya. Qin Mu mengangkat telur Tai Shi dan melarikan diri sejauh puluhan ribu mil. Dia melihat pasukan dewa dan iblis dari desa Riang dan penguasa ciptaan menyerbu ke kamp utama surga celestial. Para dewa dan iblis dari kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan itu tidak aman dimanapun. Qin Mu berlari sepanjang jalan. Medan perang ini terlalu luas, dan ada dewa dan iblis yang bertarung di mana-mana, membuatnya tidak bisa berhenti. Setelah waktu yang lama, Qin Mu akhirnya berhenti dan meletakkan telur Tai Shi. Dia meletakkan telapak tangannya di atas telur dan terengah-engah. Ada lebih sedikit dewa dan iblis di sekitarnya, dan hanya beberapa desertir di medan perang yang melarikan diri ke sini. Ketika mereka menghadapi desertir di antara musuh, mereka akan bertarung lagi. Turunkan tanganmu. Kau menekan kepalaku, sebuah suara datang dari telur. Qin Mu segera menarik kembali telapak tangannya dan terus terengah-engah. Tai Shi di dalam telur berkata, Yang mulia surgawi Mu, saya dirugikan jika saya bergabung dengan Anda. Saya menyinggung Tai Shu karena Anda, dan sekarang setelah dia lahir, saya bukan tandingannya. Pertandingan Yang Mulia Hao, dan kami berdua sangat lemah. Saya telah menderita kerugian ini, jadi Anda harus memberi saya kompensasi. Qin Mu tercengang dan tertawa terbahak-bahak. Apakah semua dewa kuno yang lahir dari telur begitu sekuler? Tai Shi di dalam telur berkata, satu-satunya yang benar-benar dapat melampaui adalah mereka yang Tai Yi. Yang mana dari dewa kuno lainnya yang lahir secara normal? Diganggu oleh dunia fana. Qin Mu merasa sedikit bersalah dan menyelidiki, aku sangat melukai Hao Tian. Bahkan jika itu adalah Tai Shu, aku tidak bisa menyembuhkannya dalam waktu sesingkat itu, kan? Di matanya, luka Yang Mulia Hao begitu parah sehingga dia tidak akan bisa pulih tanpa puluhan ribu tahun. Cedera Yang Mulia Yue belum sembuh, dan luka Yang Mulia Hao bahkan lebih buruk daripada Yang Mulia Yu. Tai Shi di dalam telur mencibir dan berkata, apa yang disebut luka Dao Anda tidak ada artinya di mata kami. Tai Shu memiliki substansi, tetapi tidak berbentuk. Kemampuannya untuk mengobati cedera Dao itu mudah. Hati Qin Mu tenggelam, dan dia terus bertanya, bagaimana dengan kultivasi yang dilumpuhkan oleh Yang Mulia Hao? Yang Mulia Hao melumpuhkan 26 istana surgawi, dan itu adalah sesuatu yang harus saya lewati dengan susah payah untuk menghancurkannya. Dia tidak mungkin mengembalikan istana celestial ini ke Yang Mulia Hao dalam sekali jalan, kan? Saya tidak berpikir Tai Shu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tai Shu memang tidak memiliki kultivasi dan kekuatan ini. Tai Shi di dalam telur menghela nafas dan berkata, kekuatannya saat ini jauh lebih rendah daripada Yang Mulia Surgawi. Tentu saja, kamu adalah pengecualian. Qin Mu menghela nafas lega. Meskipun kata-kata dewa kuno dalam telur membuatnya tidak bahagia, Tai Shu tidak dapat memulihkan Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Hao, yang belum pulih ke kondisi puncaknya, hanyalah sepotong sampah. Membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Ketika Kaisar Surgawi Tai Chu Dao lahir, itu tidak lengkap. Namun, dia bisa dianggap sebagai dewa kuno kelahiran telur paling lengkap selain Tai Yi. Tai Shi di dalam telur berkata, sekarang,
kekuatan 10 yang mulia hampir sama dengan Kaisar Surgawi Taichu. Tingkat kekuatan ini jauh melampaui Taishu. Taishu sedikit lebih kuat dari Kaisar Agung 4 warna dan sedikit lebih lemah dari 4 dewa-dewa kuno. Hati Qin Mu menegang. Meski begitu, itu bukan masalah kecil. Kaisar Agung 4 warna, Putra Surga Yin, Dewa Putih, Qi Xiaoyu, dan Dewa Hijau dari Langit Timur memiliki kemampuan luar biasa. 4 dewa kuno adalah eksistensi yang hanya bisa dilawan oleh Yang Mulia Surgawi. Kemampuan Taishu berada di antara mereka dan para praktisi kuat dari surga kecil yang telah mengembangkan lebih dari 10 istana surga. Namun, Taishu dapat memulihkan istana surgawi Yang Mulia Hao. Taishi di dalam telur melanjutkan, dia bisa mengendalikan energi tak terkendali di tubuh Yang Mulia Hao, memungkinkan 9 istana surgawinya pulih dengan cepat. Adapun 26 istana surgawi lainnya, itu hanya masalah waktu baginya. Qin Mu merenung sejenak dan bertanya, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Grand Prime dalam telur merenung sejenak dan berkata, ini akan memakan waktu 100 tahun tanpa mempengaruhi kekuatan Taishu sendiri. Qin Mu berkata dengan tegas, kalau begitu, Yang Mulia Hao dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam 50 tahun. Grand Prime dalam telur memikirkannya dan mengangguk. Kamu benar. Setelah 9 istana surgawi Yang Mulia Hao pulih, ia juga dapat berkultivasi sendiri untuk menyempurnakan istana surgawi. Dengan pulihnya Taishu, dia seharusnya bisa pulih ke puncaknya dalam 50 tahun. Qin Mu berjalan di sekitar telur Taishi. Telur itu begitu tenang sehingga tidak bergerak. Yang Mulia Hao hanya dapat memulihkan 9 istana surgawi dalam waktu singkat, yang berarti bahwa dia tidak akan menjadi ancaman untuk saat ini. Saya awalnya berencana untuk melarikan diri, tetapi sepertinya tidak perlu untuk itu sekarang. Kemampuannya belum pulih, jadi dia pasti akan menyembunyikan kemampuannya dan menunggu waktunya, takut orang lain akan melihat sesuatu. Tiba-tiba, Qin Mu berhenti dan melihat telur Taishi. Taishu selalu memenuhi permintaannya. Bagaimana jika Yang Mulia Hao menginginkan istana surgawi ke-36? Bisakah Taishu memberinya istana surgawi ke-36? Taishi merenung dan berkata, bukan tidak mungkin. Qin Mu bergidik. Taishi di dalam telur melanjutkan, jika itu masalahnya, Yang Mulia Hao akan dikendalikan terlalu dalam oleh elemen, dan dia hanya bisa menjadi boneka elemen. Unsur-unsur dari unsur-unsur selalu terpenuhi, dan mereka tidak bebas. Semakin banyak Anda memohon, semakin Anda akan dikendalikan olehnya. Qin Mu mengedipkan matanya. Yang kamu maksud? Taishi di dalam telur berkata, jika Taishu memberi Yang Mulia Hao istana surgawi ke-36, Yang Mulia Hao tidak akan bisa mencapai alam surgawi-surgawi yang sebenarnya. Dia tidak akan bisa mencapai puncak sistem surgawi. Jalannya menuju Dao akan seperti Kaisar Agung, selalu kurang. Sistem surgawi hanya berfokus pada kekuatan, tetapi Yang Mulia Hao seharusnya tidak dapat mencapai puncak kekuasaan. Reputasi Yang Mulia Hao tidak layak. Sulit bagi Taishu untuk mengendalikannya. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia menyelidiki, kalau begitu, apakah Dao Brother Taishi berpikir bahwa sistem Dao Realm dari 36 surga adalah sistem yang sempurna? Taishi tertawa. Bagaimana mungkin ada sistem yang sempurna di dunia ini? Jika sempurna, bagaimana Yang Mulia Mu dan Cult Master Qin akan berubah? Qin Mu tertawa keras dan menjadi waspada. Orang Taishi ini adalah rubah tua yang cerdik yang telah berguling-guling di dalam panci minyak dan memancing satu malam lagi. Kata-katanya kedap air. Saat itu, ketika Dao Brother Taishi dan Dao Brother Taishu berkomunikasi dalam telur, apa yang kamu bicarakan? Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun dia acuh tak acuh, Qin Mu masih sangat khawatir tentang masalah ini. Taishi dan Taishu telah berkomunikasi satu sama lain lebih dari sekali. Ketika kesadaran Qin Mu tiba, mereka segera tutup mulut. Tentang ini, Taishi tertawa. Itu hanya beberapa hal sepele. Saya memberitahu dia tentang Taichu yang memenjarakan saya, dan dia memberitahu saya tentang bagaimana dia hampir disempurnakan oleh Dewa Xuan dan Dewa Wu. Kami sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Taichu dan Dewa Kura-Kura Hitam untuk membalas dendam. Qin Mu tidak mempercayainya, tetapi karena Taishi tidak mau mengatakan lebih banyak, dia tidak bertanya. Taishi menyarankan, Yang Mulia Hao, bahkan jika Anda memulihkan 9 istana surgawi, Anda masih tidak akan bisa melawannya. Mengapa kita tidak kembali ke istana leluhur dan bersembunyi? Tambang Taishi di istana leluhur ada di tangan Nyonya Surgawian, dan dia ada di surga surgawi. Kita bisa mengambil kesempatan untuk menyerang tambang dan mengambil alih wilayah wanita ini. Saya akan membagi keuntungannya dengan Anda 50-50. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukankah Taishi menjadi terlalu sekuler? Dia adalah eksistensi seperti Kaisar Surgawi Taichu, dan Kaisar Surgawi Taichu tentu saja tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku masih punya adik laki-laki di Poit Besar. Aku harus menemukannya. Qin Mu tersenyum. 50-50, aku ingat. Jangan khawatir, setelah menemukan saudaraku, aku akan meninggalkan tempat yang merepotkan ini dan menuju ke istana leluhur.
Dewa kuno dalam telur terdiam sesaat sebelum berkata, 50-50 adalah lelucon, itu tidak bisa dianggap serius. Di kekosongan besar, Youdu, kota Ming. Cedera Yang Mulia Hao menjadi lebih ringan. Dia membuka matanya dan merangkak dengan susah payah. Dia berbalik dan membungkuk. Terima kasih, teman Dao. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah wanita itu. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi kosong, dan ada sedikit kegilaan di matanya. Wanita yang berdiri di belakangnya memiliki penampilan yang mirip dengan Nyonya Yuanmu. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus memberikannya kepada saya. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus melakukannya. Siapapun yang Anda inginkan di hati Anda terlihat seperti saya. Wanita bernama Taishu tersenyum. Selama kamu tidak memiliki pemikiran seperti itu, kamu dapat melihat penampilanku yang sebenarnya. Yang Mulia Hao menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, dia melihat bahwa penampilan Taishu telah berubah. Di matanya, Taishu tidak memiliki penampilan Nyonya Yuanmu, tetapi seorang wanita asing. Dia arogan dan dingin, dan ada cahaya tak berbentuk namun tak berbentuk di belakang kepalanya. Cahaya itu indah, dan itu berubah antara jasmani. Tawa yang didengar Yang Mulia Hao barusan bukanlah tawa wanita ini, tetapi tawa di hati Yang Mulia Hao. Sebenarnya, Dewi Taishu belum pernah tersenyum sebelumnya. Bentuk dewa kuno ini sudah sulit dipahami orang biasa. Dewi Taishu memandang Yang Mulia Hao dan melihat bahwa dia telah terbangun dari rune daonya yang luar biasa dalam waktu singkat. Dia mau tidak mau menunjukkan ekspresi setuju dan berkata, Putra Taichu memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Hao, sekarang kamu terluka parah, dengan kemampuanku, aku bisa membiarkanmu pulih ke tingkat 35 istana surgawi dalam 100 tahun. Saya juga dapat membiarkan Anda memiliki satu istana surgawi lagi dan sepenuhnya mengolah surga surgawi. Yang Mulia Hao menundukkan kepalanya dan berkata, jadi itu Bibi Shu. Bibi Shu hanya perlu memulihkan 9 istana surgawi di tubuhku. Adapun istana surgawi lainnya, saya akan memikirkan caranya sendiri. Dewi Taishu menatapnya, tatapannya berkedip, tapi dia tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan memulihkan 9 istana surgawi Anda. Kamu bisa memujaku sekarang. Yang Mulia Hao berlutut dan bersujud. Setelah Yang Mulia Hao membungkuk, dia memang merasa bahwa 9 istana surgawinya yang hampir hancur terus pulih. Kecepatan pemulihannya sangat cepat, dan mau tak mau dia terkejut dan senang. Cedera Dao semacam ini sudah sangat sulit baginya untuk diperbaiki dan disembuhkan. Dia tidak menyangka akan sesederhana itu bagi Dewi Taishu. Segera, 9 istana surgawinya yang besar akan dipulihkan. Taishu Dao sangat misterius. Jika saya bisa mendapatkan tangan saya di atasnya. Pikirannya menjadi aktif, dan Dewi Taishu sepertinya telah melihat melalui pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, saya dapat membantu Anda memulihkan 9 istana surgawi Anda, tetapi itu tidak akan mudah bagi istana surgawi Anda yang lain. Istana surgawi ini telah dilumpuhkan oleh Anda, dan fondasi Dao mereka hilang. Memaksa mereka untuk pulih untukmu akan menghabiskan kultivasiku. Karena Anda telah memilih untuk berkultivasi sendiri, saya tidak akan memaksa Anda. Yang Mulia Hao berterima kasih padanya. Dewi Taishu berkata, tambang Taishu di istana leluhur jatuh ke tangan Yang Mulia Gong. Aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku butuh bantuanmu. Hati Yang Mulia Hao bergerak sedikit, dan dia merasa lebih nyaman dengan Nyonya Suci Taishu. Bibi telah menyelamatkan hidupku, jadi aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan tambang Taishu. Dewi Taishu jelas ingin memintanya, itulah sebabnya dia begitu baik padanya. Jika keduanya bekerja sama, itu akan menguntungkan mereka berdua. Lebih jauh lagi, kultivasi dari Lady Taishu tidak terlalu kuat. Dia paling banyak berada di level 4 dewa dan bisa menghadapi mereka. Namun, setiap kali dia pulih, dia harus membuat Yang Mulia Hao bersujud padanya. Ini membuat Yang Mulia Hao tidak senang. Dewi Taishu berkata, saya lega mendengarnya. Tidak lama kemudian, 9 istana surgawi Yang Mulia Hao kembali normal, dan luka daonya menghilang. Namun, roh primordialnya masih terperangkap dalam seni surgawi Kaisar Agung, surga kesadaran agung, tidak dapat melarikan diri. Dewi Taishu berkata dengan nada meminta maaf, kemampuan Kaisar Agung terlalu tinggi, jadi aku tidak bisa menghancurkan seni sucinya sekarang. Keponakan telah mengolah 20 hingga 30 istana surgawi sendirian, jadi saya pikir Anda dapat membuka segel pada roh primordial Anda. Keringat dingin muncul di dahi Yang Mulia Hao. Dia tiba-tiba memikirkan hal penting, roh primordialnya. Roh primordialnya terperangkap di surga kesadaran agung Kaisar Agung. Tanpa itu, dia tidak bisa menjalankan tekniknya untuk memperbaiki istana surgawi yang hancur lainnya. Roh primordial adalah pusat dari teknik ini, dan ki vital mengalir dari 7 harta surgawi yang agung dan 7 alam istana celestial. Seseorang harus melewati roh primordial untuk memungkinkan kultivasi mereka tumbuh dari hari ke hari. Tanpa roh primordialnya, tekniknya seperti sepiring pasir lepas. Lebih penting lagi,
dia telah melumpuhkan 26 istana surgawi. Jenis melumpuhkan ini benar-benar melumpuhkan, tidak membentuk kepompong Dao. Jika dia telah membentuk kepompong Dao, dia masih bisa menggunakan Divine Art dari Ruins of N untuk memperbaiki kepompong Dao dan kembali ke kondisi puncaknya. Dengan begitu, tidak akan lama. Paling lama 4 hingga 5 bulan, dia bisa kembali ke kondisi puncaknya. 26 istana surgawinya telah benar-benar lumpuh, jadi dia harus memulai dari awal lagi. Tanpa roh primordialnya, dia tidak bisa berkultivasi kembali sama sekali. Dewi Taishu menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Hao berlutut dan membungkuk lagi. Bibi, tolong pulihkan istana surgawiku yang lain. Dewi Taishu mengungkapkan senyuman. Tidak peduli seberapa menantang surga metodemu di masa lalu, kamu masih harus jatuh ke tanganku, tidak dapat melarikan diri. Serangan desa Riang di kamp utama surga surgawi akhirnya berakhir ketika bala bantuan dari surga surgawi tiba. Desa Riang dan penguasa ciptaan tidak mengambil kesempatan untuk menjarah tanah. Mereka hanya mengambil keuntungan dari kekacauan Kinmu dan Yang Mulia Hao dan hati para dewa dan iblis surgawi yang tidak stabil untuk menyerang dan menuai hidup mereka. Bala bantuan dari surga telah tiba, jadi mereka secara alami harus mundur. Kali ini, Desa Riang telah memenangkan pertempuran besar, dan sorakan terdengar di mana-mana. Namun, Saint Wadkuter memerintahkan pasukannya untuk segera mundur dan mempertahankan jembatan Poid. Praktisi kuat dari Desa Riang dan para ahli penciptaan dapat melihat situasinya. Mundur untuk mempertahankan jembatan Poid adalah tindakan yang tidak berdaya, dan itu tidak bisa dihindari. Pertempuran antara Yang Mulia Hao dan Kaisar Agung telah menghancurkan kekosongan yang runtuh, mengurangi jarak antara pintu masuk ke Poid besar dan tanah kekosongan besar-besar berkali-kali. Di masa lalu, bala bantuan dari surga celestial membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mencapai tanah kekosongan besar dari pintu masuk. Sekarang, mereka bahkan tidak butuh sehari. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pertempuran antara Desa Riang dan surga surgawi. Tanah kekosongan besar benar-benar mustahil untuk dipertahankan. Jika dia mundur untuk menjaga jembatan Fight sekarang, dia bisa menghindari banyak kerugian yang tidak perlu di masa depan. Selanjutnya, tanah kekosongan besar dipenuhi dengan iblis hati dan mayat berjalan, yang dapat menunda kemajuan surga celestial. Bahkan jika surga surgawi memperoleh tanah kekosongan besar, itu tidak akan banyak berguna. Mereka harus waspada terhadap serangan jantung setan. Jika dia menarik kembali kekuatannya, dia akan menghadapi lebih sedikit iblis mental.